Saudara, kita akan memantau arus mudik di beberapa wilayah. Situasi lalu lintas di ruas pertemuan tol layang MBZ dan tol Jakarta Cikampek kilometer 48 terpantau ramai lancar. Belum ada penumpukan kendaraan yang terjadi, baik dari arah Jakarta menuju Cikampek maupun arah sebaliknya. Kilometer 48 menjadi titik krusial yang merupakan pertemuan arus dari tol layang MBZ dan ruas tol Japek yang berada di bawahnya. Jasa Marga mencatat ada kenaikan volume kendaraan sebesar 30,3% atau 37 ribuan kendaraan ke arah gerbang tol Cikampek Utama dari arah Jakarta Cika dibanding lalu lintas hari biasa. Diprediksi puncak arus mudik Lebaran 2025 akan terjadi 28 Maret 2025 atau pada akhir pekan ini. Sementara itu, kondisi gerbang tol Cikampek Utama sejak Selasa pagi hingga malam terpantau normal, bahkan cenderung lengang. Dari data Jasa Marga Trans Jawa Tol, hingga pukul 7 malam tercatat 25.000 kendaraan melintasi gerbang tol Cikatama dari Jakarta menuju Palimanan. Diprediksi jumlah ini akan terus meningkat sampai masuk ke periode puncak arus mudik di tanggal 28 hingga 30 Maret 2025. Selain itu, saudara, arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten terpantau ramai pada Rabu pagi. Kendaraan tampak parkir menunggu waktu penyeberangan. Rabu pagi kendaraan pemudik tampak memadati area parkir Pelabuhan Merak, Banten. Tapi tak ada antrean panjang hingga pintu masuk pelabuhan. Penerapan satu jenis tiket, yaitu tiket reguler, membuat kendaraan dapat masuk melalui semua dermaga. Dalam waktu 1 jam dari 7 dermaga terdapat 1.000 kendaraan yang tertampung di dalam kapal. Petugas akan mengarahkan kendaraan untuk memasuki dermaga yang belum ramai antrean. Sementara itu, kurang sepekan jelang Lebaran, jumlah pemudik terus meningkat di Bandara Sultan Hasanuddin di Maros, Sulawesi Selatan. Rata-rata pergerakan penumpang selama arus mudik meningkat menjadi 31.000 penumpang per hari dengan jumlah penerbangan 242 per hari. Penerbangan didominasi tujuan Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Kendari, dan Morowali. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 27 Maret 2025 dengan perkiraan penumpang mencapai 41.000 orang. Kita akan pantau situasi terkini arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten bersama jurnalis Kompas TV, Suara Azani, dan juru kamera Febri James, serta di Bandara Sultan Hasanuddin di Maros, Sulawesi Selatan bersama jurnalis Kompas TV, Linda Wirawan, dan juru kamera Arif Tirtana. Kita ke Pelabuhan Merak terlebih dahulu. Selamat pagi, Suara. Bagaimana pantauan arus mudik di Pelabuhan Merak pagi ini dari pantauan yang bisa Anda sampaikan pada kita? Ya Mario, di pagi ini Pelabuhan Merak terpantau ramai tetapi tetap lancar. Beberapa kendaraan yang datang di pagi ini memang sudah memenuhi kantong parkir sejak Rabu dini hari. Dan ini memang pergerakan cukup cepat begitu ya, setelah melakukan parkir di kantong parkir, kemudian langsung menuju dermaga tak lama kemudian, dan kemudian kapal berangkat begitu. Jadi memang pergerakan dari Pelabuhan Merak ini cukup cepat, sekitar 1 jam. Ini proses bongkar muat, kemudian proses pelayanan masuk ke kapal ini sekitar 12 menit dalam 1 dermaga. Di sini ada 7 dermaga yang diberlakukan sama sama rata karena 1 tiket reguler ini yang membuat seluruh kendaraan yang ingin melakukan penyeberangan ini terbagi rata atau terdistribusi secara adil begitu ya. Dalam 1 dermaga ini memberikan pelayanan selama 12 menit, kemudian berganti ke dermaga berikutnya. Ini menyebabkan tidak adanya antrian yang kemudian mengurai atau mencegah adanya antrian cukup panjang yang ditakutkan ini antriannya hingga ke pintu masuk Pelabuhan Merak. Ini prediksinya nanti akan menjadi puncak arus mudik di Pelabuhan Merak ini tanggal 27 hingga 29 Maret 2025, dan diprediksi juga oleh ASDP sebanyak 30.000 kendaraan ini akan melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Dari 30.000 kendaraan ini dicegah oleh
ASDP agar tidak adanya antrian yang terlalu panjang begitu ya. Untuk mengurai antrian ini ada beberapa hal yang dipersiapkan begitu, salah satunya adalah penambahan kapal. Penambahan kapal ini akan dilakukan ketika nanti ada antrian yang panjang begitu. Untuk hari biasanya ini sekitar 28 kapal yang beroperasi, kemudian jika nantinya ada antrian akan ditambah sebanyak 30 dan nantinya akan bertambah lagi sebanyak 36 kapal. Dan kapal yang dipergunakan ini kapal yang memuat penumpang cukup banyak, tidak seperti hari biasanya dan dengan kecepatan yang lebih cepat juga begitu untuk melakukan penyeberangan. Selain itu juga selain tadi kapal tersebut, ini juga ada tiket reguler. Tiket reguler ini juga menjadi antisipasi yang sudah saya sebutkan tadi agar tidak mengurai adanya antrian. Dan ada juga penerapan atau yang disiapkan oleh ASDP ini adalah buffer zone. Ini ketika nantinya ada antrian atau lonjakan penumpang dan ini disiapkan di jalur lingkar selatan juga untuk menjadi kantong parkir tambahan begitu nanti ketika di Pelabuhan Ciwandan. Selain di Pelabuhan Merak juga ada antrian panjang, kemudian nanti bisa digunakan jalur lingkar selatan itu untuk menjadi tempat parkir sementara atau transit sebelum nantinya menuju ke pelabuhan utama. Kemudian selain itu juga ASDP bekerjasama dengan Kakor Lantas. Kakor Lantas mengatakan ini adanya persiapan ganjil genap bagi penumpang yang menggunakan kendaraan untuk menghindari jalur ganjil genap ini di jalur tol menuju Merak begitu. Mario. Ya, terima kasih Suara. Dari Pelabuhan Merak, Banten kita ke Bandara Sultan Hasanuddin di Maros, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Linda. Apakah sudah terjadi lonjakan jumlah pemudik hari ini dari pantauan Anda? Baik, selamat pagi Mario dan juga saudara. Dari pantauan kami memang lonjakan penumpang ini sudah terjadi. Di lokasi check-in dari pantauan kami di hari-hari biasanya para penumpang hanya memenuhi lokasi check-in di waktu-waktu tertentu atau di peak hour. Kali ini saudara dari pantauan kami lokasi check-in ini selalu penuh dengan penumpang seperti itu. Kalau kita bercermin dari data yang dimiliki dari pihak manajemen Bandara Sultan Hasanuddin, ini di 5 hari jelang Lebaran jumlah penumpang memang diprediksi terus meningkat selama masa arus mudik ini dihitung dari tanggal 21 Maret, 22 hingga tanggal 25 kemarin. Rata-rata perharinya ini jumlah penerbangan di tahun 2025 ada sebanyak 242 penerbangan. Di waktu yang sama di tahun 2024 ada sebanyak 240 penerbangan dan di tahun 2019 ada sebanyak 307 penerbangan. Rata-rata sedangkan untuk pergerakan penumpang harian adalah sebanyak 31.470 penumpang baik itu yang datang ataupun yang berangkat, dan dari jumlah ini ada kenaikan sebanyak 2,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu di tahun 2024. Namun kalau kita bandingkan dengan tahun 2019 di masa sebelum pandemi COVID-19, memang jumlah ini cukup tertinggal saudara. Di tahun 2019 kemarin pergerakan penumpang rata-rata mencapai 37.347 per hari. Ini berarti ada selisih sebanyak 6.000 pergerakan penumpang baik itu di tahun 2019 ke 2025 saudara. Sedangkan untuk di tahun 2025 ini untuk tujuan penerbangan favorit dari Kota Makassar, yang pertama ada ke Jakarta dengan sebanyak 62 penerbangan dengan 897 penumpang, ke Surabaya dengan 24 penerbangan dengan 3.635 penumpang, dan ke Balikpapan ada 15 penerbangan dengan 2.101 penumpang. Untuk puncak arus mudik nantinya diprediksi akan jatuh pada tanggal 27 Maret 2024 dengan prediksi penumpang yakni sebanyak 41.000. Mario. Ya, terima kasih Linda Wirawan dan Arif Tirtana di Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan, dan juga sebelumnya ada Suara Azani dan Febri James di Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.